Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14, Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji, syukur, dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 2, Sangap di Jehovah. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1, Aliamang Asiroham. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa, segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 149 ayat 2, Hototong Ihutonokku. Tuhan
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 403 ayat 1, Pos rohaku di Tuhaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 233 ayat 1, Turenai Manodo. Lord
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu reminiscere hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai kelima dan ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saya membacakan bagi kita. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, problem terbesar kita manusia semenjak jatuh ke dalam dosa adalah ketidakberdayaan kita untuk membebaskan diri kita dari belenggu dosa dan maut. Manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Meski dengan segenap daya kekuatannya, maka mustahillah kita manusia berdosa untuk memulihkan kehidupannya. Bahkan sesungguhnya, hidup kita manusia ini semakin di bawah tekanan dan kendali dosa itu. Dosa membuat manusia semakin apatis, semakin tidak berdaya dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, semakin kehilangan pengharapan. Itulah fakta yang kita hadapi setelah kita jatuh ke dalam dosa. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi sekarang kita sangat bersyukur karena Allah yang telah menjadikan kita tidak pernah memutuskan kasih sayangnya kepada kita. Kita tetap dijadikannya menjadi cinta sejati Allah. Sekali lagi, menjadikan kita menjadi cinta sejati Allah. Itulah yang telah diingatkan kepada kita melalui khotbah pada minggu Infokafit
minggu yang lalu. Allah telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita manusia, walaupun kita sudah begitu jahat di hadapan Allah. Sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudaraku, kita ini sudah menjadi cinta matinya Allah kita. Pada minggu hari ini, kemudian diberitahukan kepada kita bagaimana cara yang paling benar untuk menerima kasih setia Allah yang mau menyelamatkan kita. Maka dari firman Tuhan hari ini diberitahukan kepada kita, cara paling benar adalah ketika kita manusia berdosa ini mau merespon dan menerima tawaran Allah yang berinisiatif memanggil manusia untuk masuk ke dalam rencana dan karya pemulihan yang telah disediakannya, yang sedang dikerjakannya, dan yang akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Manusia dimungkinkan untuk bebas. Manusia dimungkinkan untuk dipulihkan ketika dia mau mengambil sikap hidup seperti Abraham, yaitu dengan kebulatan hati. Sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudara, dengan kebulatan hati mau menaruh percaya kepada Allah dan mau hidup bergantung kepada Allah saja. Ibu bapak dan saudara-saudara, Allah memanggil Abraham secara pribadi untuk meninggalkan sanak keluarga dan tanah leluhurnya. Allah memanggil dia untuk mengikuti rancangan Allah, yaitu pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya kelak. Sekalipun panggilan dan rencana Allah itu tidak terlalu jelas akan seperti apa nantinya, namun Abraham menanggapinya dengan sungguh-sungguh dan kepenuhan hati. Pada masa itu, usia Abraham sudah memasuki 75 tahun. Abraham berangkat meninggalkan segala kemapanannya untuk mengikuti rancangan Allah yang diberikan kepadanya. Suatu jalan penyangkalan dan bahkan pengorbanan diri yang tidaklah mudah yang dilakukan Abraham. Namun Abraham sungguh mempercayai Allah dengan segenap hatinya. Meski mungkin ada pergulatan hebat dalam hatinya sebelum sampai kepada keputusan itu. Semua ini dapat terjadi karena memang Allah sendiri yang berinisiatif menawarkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Dan bukan karena kehebatan atau kebenaran bahkan jasa-jasa Abraham. Allah membeberkan rencananya kepada Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar, yang diberkati, dan yang dimasyurkan. Allah ingin agar melalui Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat Allah. Dan yang luar biasa adalah Abraham menaruh percaya sepenuhnya dengan seutuhnya kepada janji Allah itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, sikap dan cara Abraham inilah yang menjadi keteladanan yang diberitahukan kepada kita pada hari ini. Keteladanan yang paling benar yang harus kita teladani. Untuk dapat meraih kasih karunia Allah yang memberi kepastian kepada kita akan beroleh pemulihan dan keselamatan dari Allah. Ketika kita dengan seutuhnya dan sepenuhnya meyakini rancangan Allah itu. Iman kitalah yang akan menjadi anak kunci untuk membuka pintu keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Itulah hal yang pertama yang harus kita cermati pada hari ini. Dan hal yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudaraku, bahwa kebulatan hati kita mau percaya kepada Allah itu pasti akan memampukan kita dengan berani untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita akan dapat mengalahkan segala bentuk keraguan yang dimunculkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu, keyakinan
atau iman kita kepada Allah pasti akan terlihat di dalam sikap dan perbuatan-perbuatan kita yang mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita dengan seutuhnya. Karena iman kita akan terlihat melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah keselamatan yang telah Kau sediakan bagi kami manusia yang berdosa. Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu dengan membuka jalan keselamatan kepada kami. Dan itu dapat kami peroleh dengan kemauan kami seutuhnya percaya akan janji keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Iman kami yang seutuhnya, iman kami yang seutuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan adalah menjadi jalan untuk beroleh keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Sehingga kami sungguh-sungguh seutuhnya percaya, yakin akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan dari situlah Tuhan akan memberikan pembenaran dan pemulihan kepada kami. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan-Mu dan kami menyambutnya dengan iman yang seutuhnya. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 dan sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.